Shalom, berjumpa kembali dengan saya Rudi Simajuntak. Tuhan Yesus kiranya memberkati setiap pemirsa yang ada, yang setia mengikuti channel ini, biar melalui tayangan video yang saya bagikan di channel ini, Bapak Ibu Saudara semakin hari semakin bertumbuh dalam Tuhan, semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hari mengalami terobosan rohani terjadi dalam kehidupanmu. Haleluya. Saya berdoa biar damai sejahtera, sukacita Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan senantiasa mengalir melimpah memenuhi setiap kehidupan kita. Haleluya. Saudaraku, tahukah bahwa Alkitab yang kita punya sangatlah berbeda dengan buku-buku lainnya yang pernah kita baca. Mengapa berbeda, saudaraku? Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama berkata bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi ini yang membedakan Alkitab dengan buku-buku lainnya. Di dalam Alkitab yang kita punya itu berisi tentang firman Allah. Di dalam firman Allah ada Allah hadir, dan firman Allah itu, Yohanes 1 ayat 1 berkata, firman Allah itu adalah Allah itu sendiri. Jadi jelas bahwa Alkitab yang kita punya berisi tentang Allah, dan Allah itu sendiri hadir di dalam firman-Nya. Jadi saudaraku, ketika engkau mempercayai firman Tuhan, ketika engkau menghidupi firman Tuhan, maka firman itu akan bekerja dalam kehidupanmu dan mengubah kehidupanmu. Seberat apapun persoalanmu, seberat apapun permasalahanmu, sehebat apapun tantangan yang kau alami, bahkan sehebat apapun sakit penyakit yang kau alami, ketika engkau percaya kepada firman-Nya dan sungguh-sungguh menghidupi firman-Nya, maka firman-Nya akan mengubahkan kehidupanmu, akan memulihkan kehidupanmu. Sebab firman itu adalah Allah itu sendiri. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Allah segala sesuatu menjadi mungkin. Itu tergantung seberapa engkau sungguh-sungguh mempercayai firman-Nya. Bukankah Tuhan berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Jadilah sesuai dengan imanmu. Saya mau ajak setiap kita, percayailah firman Tuhan lebih daripada apapun. Saya ulangi lagi, percayailah firman Tuhan lebih daripada apapun. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Allah ketika berfirman, Allah ketika berjanji doa firman-Nya, Ia pasti akan menggenapinya. Ini yang membedakan Alkitab yang kita miliki dengan buku-buku lainnya. Alkitab berisi tentang firman Allah, berisi tentang janji-janji Allah, dan di dalam firman itu ada Allah yang sanggup mengubahkan kehidupan kita. Haleluya. Saudaraku, saya tidak tahu apakah engkau pernah memiliki pengalaman bagaimana firman Allah menolong hidupmu, bagaimana firman Allah melakukan sesuatu yang ajaib terjadi dalam kehidupanmu, bagaimana firman Allah mengubahkan kehidupanmu. Kalau hari-hari ini engkau baca firman, tapi sepertinya engkau tidak mengalami sesuatu apa-apa, bahkan mungkin engkau baca firman, engkau bawaannya ngantuk, malas. Saudaraku, bangkitlah, sadarilah ketika engkau ada dalam kondisi seperti ini, membaca firman Tuhan malas, membaca firman Tuhan mengantuk. Saudaraku, engkau sedang dibelenggu oleh si iblis. Iblis sedang mencoba mengikat, membutakan mata rohanimu. Saudaraku, dalam kehidupan setiap manusia, hanya firman Tuhanlah yang menjadi jawaban atas segala persoalan hidup kita. Firman Tuhan tidak pernah terbatas. Ia sanggup menolong kehidupan kita seberat apapun persoalan kita. Maka firman Allah, firman Tuhan
Allah itu sendiri memberikan jaminan kehidupan kekal bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Saya katakan manusia terbatas, dokter terbatas. Ada jenis-jenis tertentu dokter tidak bisa tangani sakit penyakit. Manusia terbatas, ada jenis-jenis tertentu persoalan yang manusia tidak dapat tangani. Saudara pernah mendengar ada banyak orang-orang karena begitu besarnya persoalan tantangan yang mereka alami, mereka harus mengakhiri hidupnya dengan secara tragis. Mereka bunuh diri, terjun bebas dari apartemen, bahkan ada yang menggantungkan diri di atas tiang listrik. Saudaraku, mereka beranggapan, bahkan ada yang minum racun. Mereka beranggapan dengan cara seperti itu maka selesailah semua persoalannya. Saya katakan itu tipu daya muslihat si iblis. Kalau engkau mati dengan cara-cara yang seperti itu, engkau sedang terjun bebas masuk ke dalam penghukuman kekal, masuk dalam neraka. Saudaraku, itu tipu daya muslihat si iblis. Mengapa manusia banyak melakukan hal seperti itu? Karena tidak tahan, karena terbatas mengatasi persoalan yang mereka hadapi. Saudaraku, ada satu pribadi yang tidak pernah terbatas. Apapun persoalanmu, apapun masalahmu, Dia sanggup tolong engkau. Dia sanggup tolong engkau. Yesus sanggup tolong engkau. Yesus sanggup. Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Yesus sanggup memulihkan hidupmu. Saudaraku, Yesus sanggup. Yesus sanggup menolong hidupmu. Manusia terbatas, tapi Yesus Kristus tidak pernah terbatas. Firman-Nya telah diberikan bagi kita. Ketika engkau mempercayai firman-Nya, artinya engkau menghadirkan Tuhan dalam kehidupanmu. Ketika engkau mempercayai firman-Nya, artinya engkau mengizinkan Dia mengambil alih dalam kehidupanmu. Jika Dia mengambil alih kehidupanmu, Dia masuk dalam kehidupanmu, maka segala persoalan, segala ketakutanmu, segala permasalahanmu akan ditolong oleh Tuhan. Jadi jelas, saudaraku, bahwa Alkitab yang kita miliki sangatlah berbeda dengan buku-buku lain yang pernah kita baca. Perbedaannya adalah bahwa Alkitab yang kita miliki firman Allah, dan Allah itu sendiri adalah firman. Haleluya. Saudara, saya mau berbagi tentang kisah bagaimana saya pernah ditolong Tuhan. Saya ditolong Tuhan dari sakit. Ada semacam pembusukan di bagian pusar perut saya. Dan pada waktu itu saya sudah berobat ke dokter. Dokter berkata harus segera dioperasi, karena kalau tidak pembusukan di pusar perut saya akan menjalar ke usus perut saya dan membuat saya bisa cepat mati, dan harus segera dioperasi. Saudaraku, pada masa itu saya tidak memiliki uang yang cukup. Saya tidak memiliki uang yang cukup, dan saya berkata kepada dokter, "Dokter, berikan saya kesempatan. Saya akan memberikan kabar kepada dokter beberapa hari lagi." Saudaraku, saya bergumul dengan sakit yang saya alami. Saya bergumul, Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupan saya. Saya bawa sakit penyakit saya di hadapan tangan Tuhan. Saudaraku, satu waktu dalam doa saya, seperti ada satu kilat, ada satu cahaya tanpa sebuah penglihatan, dan di dalam kilat itu terdapat tulisan Roma 8 ayat yang ke-11.
Bunyi firman Tuhannya kira-kira seperti ini. Dan jika Roh Allah yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati diam di dalammu, maka Roh Allah yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana ini. Saudaraku, saya diberikan satu pencerahan lewat firman Tuhan. Yesus Kristus sudah 3 hari dalam kuburan, sudah mati dan tentu sudah berbau, tapi ia sanggup dibangkitkan kembali oleh Roh Allah. Maka Roh Allah yang sama yang menghidupkan Tuhan Yesus akan juga menghidupkan tubuhku yang fana ini. Saudaraku, pada waktu saya dapat firman Tuhan ini, hati saya menjadi semangat, hati saya menjadi bergairah. Saya yakin betul, saya percaya betul bahwa Tuhan Yesus, Ia sanggup menolong saya, Ia sanggup memulihkan saya, Ia sanggup menyembuhkan saya. Saudaraku, saya bertindak dengan iman, saya perkatakan firman-Nya, saya hidupi firman-Nya. Saya perkatakan dalam doa setiap pagi, Roh Allah yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, kuasa Roh yang sama menghidupkan tubuhku yang fana ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, pembusukan di bagian pusar saya saat ini sembuh. Seperti itu saudaraku, saya katakan setiap pagi saat saya minum obat, saya memperkatakan hal yang sama buat pusar saya. Roh Allah yang membangkitkan Kristus Yesus menghidupkan tubuhku yang fana ini. Memang saudaraku, tidak instan. Pada waktu saya berdoa tidak terjadi apa-apa, tapi secara roh hati saya yakin betul bahwa saya pasti sembuh. Ada damai sejahtera, ada sukacita Allah mengalir dalam kehidupan saya. Saya percaya betul saya pasti sembuh. Walaupun hari itu tidak terjadi apa-apa, esok harinya saya berdoa lagi, perkatakan firman Tuhan Roma 8 ayat 11. Tidak terjadi apa-apa, tapi saya yakin betul saya pasti sembuh. Saudaraku, kurang lebih sekitar 1 bulan saya memperkatakan firman Tuhan ini, saudaraku. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Saya sembuh. Sampai saat ini saya sembuh total dan tidak pernah dioperasi oleh dokter tersebut. Saudaraku, luar biasa. Dari sini saya meyakini bahwa firman Allah itu powerful, sangat berkuasa, karena di dalamnya ada Allah itu sendiri. Jadi saudaraku, jangan sia-siakan Alkitab yang kita miliki di rumah. Bacalah, renungkanlah, hidupilah, percayailah firman-Nya, maka engkau akan melihat hidupmu diubahkan Tuhan. Apapun persoalanmu, apapun masalahmu, apapun tantanganmu, apapun sakitmu, Tuhanku Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus, Ia sanggup menolongmu. Jangan pernah dengarkan bisikan-bisikan yang datang dari si iblis yang mau melemahkan engkau. Saudaraku, Tuhan ingin memulihkanmu. Lawan setiap bisikan-bisikan dari si jahat yang mau melemahkan engkau. Saat ini saya mengajak setiap kita, percayailah firman-Nya. Kembalilah percaya sungguh-sungguh firman-Nya. Jika Dia berjanji, maka Ia akan menggenapinya. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Jadi saudaraku, apapun persoalanmu, masalahmu, solusinya sudah ada di dalam Alkitab. Mari alami janji-janji Tuhan lewat firman-Nya yang telah Dia berikan di Alkitab yang kita miliki. Haleluya. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan hari ini. Mari angkatlah tanganmu. Saya ingin berdoa bagi setiap pemirsa yang ada. Apapun persoalanmu, kalau engkau hari-hari ini mungkin sedang khawatir, takut, mulai ragu akan firman-Nya, saya katakan saat ini, teguhkan hatimu. Teguhkan hatimu, engkau tidak sendiri, ada Tuhan. Tinggal engkau buka hati, sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Tuhan pasti tolong engkau. Tuhan pasti akan nyatakan kasih dan kebaikan-Nya dalam kehidupanmu. Apa berdoa Tuhan bersetiap pemirsa,
mereka yang sedang memiliki persoalan, permasalahan, pergumulan yang tak kunjung mereka alami kemenangan, mereka yang ada dalam sakit penyakit, aku berdoa Tuhan jamah, Tuhan lawat mereka, berikan mereka Tuhan pemulihan, terobosan rohani, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku habis segala pekerjaan iblis yang membutakan, yang mengikat, mengintimidasi, melemahkan mereka. Aku hadir dalam nama Tuhan Yesus, terlepas dari setiap kehidupan mereka. Diberkatilah setiap pemisah yang mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan terobosan terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Apapun masalah mereka, apapun sakit mereka, saat ini terima dengan iman. Be healed, be free, be clear in Jesus mighty name. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa kami dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.